Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia F. Nur Nasution dengan NPM 18140025. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan anti korupsi. Di mana di dalam tugas ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya mengenai tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Saya Novia F. Nur Nasution dari kelas 6A PGSD Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi. Namun, sebelum masuk ke langkah-langkah pemberantasan korupsi, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian dari korupsi, di mana kita ketahui bahwa korupsi adalah sesuatu yang bermakna busuk, rusak, atau menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Jadi, korupsi adalah sesuatu yang sangat buruk yang sangat berdampak bagi masyarakat luas, dimana kita ketahui bahwa korupsi ini biasanya dilakukan oleh para pejabat publik, baik politikus ataupun politis, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri maupun orang-orang terdekatnya dengan menyalahgunakan publik yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian bentuk dan jenis dari korupsi. Mohtar Lubis membedakan korupsi di dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita ketahui yang dikatakan oleh Mohtar Lubis, yang pertama yaitu penyuapan. Apabila seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau aparat negara untuk jasa bagi pemberi barang atau bagi pemberi uang. Yang kedua, pemerasan. Apabila orang yang memegang kekuasaan menuntut membayar hutang atau jasa lain sebagai ganti atas timbal balik fasilitas yang diberikan. Yang ketiga, yaitu pencurian. Apabila orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaan dan mencuri hak rakyat langsung atau tidak langsung, maka itu dikatakan korupsi. Ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussein Alatas, di mana dia menjelaskan bahwa korupsi ada beberapa cirinya. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Jadi di dalam korupsi ada beberapa orang yang melakukan kegiatan korupsi tersebut, kemudian saling merahasiakan atau memiliki keuntungan timbal balik, seperti yang dijelaskan oleh Syed Hussein Alatas. Yang pertama tadi kita ketahui bahwa korupsi saling melibatkan antara satu sama lain, kemudian lebih dari satu orang, kemudian elemen kewajiban dan keuntungan dirasakan timbal balik. Selanjutnya, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Jadi mereka para koruptor ini memiliki orang-orang yang berkaitan dengan hukum atau berlindung di balik hukum. Kemudian mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Selanjutnya, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan. Setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Kemudian sebab-sebab terjadinya korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas lagi, di sini dia menjelaskan yang pertama yaitu sebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Dan yang keempat, tiadanya tindakan hukum yang tegas. Yang kelima, struktur pemerintahan. Yang keenam, perubahan radikal. Yang ketujuh, kelemahan pengajaran agama dan etika. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu keadaan masyarakat di sekitarnya. Mungkin ketika kita melakukan korupsi, bagi para koruptor yang melakukan korupsi melihat keadaan masyarakat yang lemah dalam mengetahui hal-hal tersebut. Yang selanjutnya, dampak korupsi di bidang kehidupan hukum, di mana ketika melakukan korupsi maka dampak yang terjadi bagi hukum yang pertama, hilangnya kepastian hukum, karena seperti yang dijelaskan di atas tadi bahwa di dalam terjadinya korupsi ada orang-orang dalam hukum orang yang melakukan korupsi. Jadi orang itu berlindung di balik anggota penegak hukum, sedangkan itu dapat menyebabkan hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dan yang kedua, sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan uang.
Yang ketiga, hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat, terutama rakyat miskin. Dan yang keempat, peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele dan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. 5, terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu. Kemudian dampak korupsi lainnya, yang pertama, lemahnya sikap dan moralitas para penyelenggara negara. Yang kedua, terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, terjadi ketidakstabilan politik karena rakyat tidak percaya terhadap pemerintahan lagi. Yang keempat, diabaikannya pembangunan nasional karena penyelenggaraan negara disibukkan dengan membuat kebijakan populis, bukan lagi realistis. Jadi uang negara digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan beberapa anggotanya, dan tidak digunakan untuk pembangunan nasional. Yang kelima, ekonomi pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh orang yang berada di lingkaran yang berkuasa. Yang keenam, munculnya para penguasa yang mengandalkan kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian lagi. Rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya lagi. Jadi banyak penipuan di dalam tumbuhnya ekonomi tersebut. Yang selanjutnya, munculnya para konglomerat yang tidak memiliki basis ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya, munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan ekonomi secara keseluruhan, dapat mempengaruhi jatuhnya ekonomi di negara. Terjadinya tindak pencucian uang, hilangnya nilai moral dan sosial, hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan dalam kehidupan. Kemudian langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi yang bisa kita lakukan atau yang dijelaskan di dalam makalah saya ini. Yang pertama yaitu upaya yang dapat dilakukan, yaitu 1, pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. Yang kedua, pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi, seperti KPK dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas kerja sebagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. Pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai sehingga tidak terjadi lagi korupsi. Cara yang kedua yaitu ditempuh untuk menindaklanjut korupsi adalah pemberian hukum secara sosial dan bentuk isolasi. Yang kedua, penindakan secara tegas. Yang ketiga, penindakan secara tegas tanpa diskriminasi. Yang keempat, memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi. Kemudian salah satu langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi secara represif adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2003 tentang pengendalian tindakan pidana korupsi. Hakim dalam pengadilan tindakan pidana korupsi terdiri dari hakim ad hoc yang persyaratannya dan pemilihan serta pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlakukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian maupun luasnya cakupan tindakan korupsi yang antara lain di bidang keuangan, perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Cukup sekian penjelasan saya mengenai makalah yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.